warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Setelah ini, Bu Nurul akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum menyimak video dari Bu Nurul. Selamat belajar. Halo anak-anak, sudah siapkah kalian belajar? Sebelum belajar tadi, kalian sudah berdoa ya menurut agama dan keyakinan masing-masing? Nah, setelah itu, siapkan alat tulis kalian dan duduk yang manis di depan layar masing-masing. Fokus terhadap penjelasan Bu Nurul setelah ini. Kali ini, yang akan Bu Nurul sampaikan yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang akan Bu Nurul sampaikan anak-anak setelah ini. Tujuan, ada materi, ada kesimpulan, ada labian soal, ada pesan-pesan, dan juga sumber atau buku-buku yang Bu Nurul gunakan untuk mengambil materi yang akan Bu Nurul sampaikan setelah ini. Ini tujuan belajar kita hari ini. Nantinya, kamu bisa membedakan mana itu hak dan juga kewajiban terhadap penggunaan energi yang ada di sekitar kamu. Yang kedua, diharapkan juga kamu bisa membuat poster yang berisi teks petunjuk tentang menghemat energi. Sudah belajar kan pada pertemuan sebelumnya apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu energi? Ini Bu Nurul ingatkan kembali. Sumber energi itu ada apa saja anak-anak? Ya, yang pertama ada matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada angin, yang keempat ada listrik, dan yang kelima ada minyak bumi. Bagus sekali, kalian masih ingat terhadap materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, Bu Nurul ingin kalian mengamati gambar yang ada di layar ini. Nah, gambar ini terjadi ketika siang atau malam anak-anak? Ya, ketika siang hari. Kenapa siang hari? Karena di sini terlihat masih ada matahari yang bersinar. Kemudian ada masalah apa? Di sini, geser ke sebelah sini. Ada 3 lampu yang sedang menyala. Ada televisi yang sedang menyala. Ada radio yang sedang menyala. Ada kipas angin yang menyala. Ada pintu kulkas yang terbuka terus-menerus. Ada air yang sedang mengalir tanpa dimatikan padahal tidak digunakan anak-anak. Dan di sini ada satu anak yang sedang fokus ke handphonenya. Kemudian telinganya ditutup oleh alat pendengar. Jadi energi yang ada di sekitarnya ini sia-sia atau tidak ketika menyala? Sia-sia. Kenapa? Karena anak ini membiarkan lampu menyala ketika siang hari. Membiarkan televisi menyala tanpa dia tonton. Kemudian membiarkan radio menyala tanpa dia dengarkan. Nah, di sini juga begitu. Kipas anginnya dibiarkan terus menyala padahal jaraknya jauh dengan anak ini. Sehingga energi yang dihasilkan oleh kipas angin ini sia-sia anak-anak. Kemudian kulkasnya terbuka terus-menerus. Coba kalau kalian di rumah ada kulkas, kalian buka. Pastinya lampu yang ada di dalamnya ikut menyala. Otomatis kalau pintu terbuka terus-menerus, lampu yang di dalamnya akan menyala terus-menerus juga. Nah ini juga, air tidak dimatikan. Seharusnya bagaimana anak-anak yang baik? Dimatikan karena tidak ada yang menggunakan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan anak ini, nah dia sudah mendapatkan haknya untuk menggunakan energi yang ada di sekitarnya. Tetapi sudah melakukan kewajibannya atau belum? Belum. Kewajibannya apa sih? Kewajibannya menghemat energi. Dapat kita simpulkan bahwa gambar ini merupakan gambar yang boros terhadap energi. Bagus sekali. Selanjutnya, apa itu hemat energi? Gambar tadi kan belum mencerminkan
bahwa anak tersebut melakukan kewajibannya untuk menghemat energi. Nah, sekarang Bu Nurul ingin bertanya, hemat energi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, hemat energi itu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Jangan seperti gambar sebelumnya ya, anak tadi boros sekali terhadap energi. Dia tidak menggunakannya dengan sesuai kebutuhannya. Dia menyalakan semua energi yang ada di sekitarnya, tetapi tidak dimanfaatkan. Itu sia-sia anak-anak dan juga boros. Kenapa kita harus menggunakan energi itu sesuai kebutuhan? Supaya menghemat biaya yang kita keluarkan dan juga biar lebih ramah terhadap lingkungan. Bayangkan saja kalau semua alat elektronik yang ada di rumahmu setiap saat menyala terus-menerus tanpa dimatikan dan juga air juga tidak dimatikan padahal tidak digunakan, akan apa? Boros terhadap biaya. Biayanya akan besar sekali anak-anak kalau alat elektronik dan juga air di rumah itu boros penggunaannya. Sehingga jika tidak digunakan lebih baik dimatikan ya. Nah, kalian bisa mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui poster. Apa kalian sudah tahu apa itu poster? Tentunya kalian sudah pernah ya melihat poster itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan yang disajikan di kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Jadi kalian nanti bisa membuat poster yang berisi tentang hemat energi. Temanya itu ya anak-anak. Kemudian ada satu contoh poster di sini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang ada di tengah adalah kalimat ayo berhemat energi. Di sini ada gambarnya bumi kita. Tadi kan fungsinya hemat energi supaya ramah terhadap lingkungan. Sesuai ya gambarnya ini dengan tulisannya atau kalimatnya. Kemudian bergeser ke gambar yang nomor 1. Ada anak perempuan yang sedang membuka jendela pada saat pagi hari. Ada kalimatnya, bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang. Saling berkaitan atau tidak antara gambar dan juga kalimat? Saling berkaitan. Kemudian, gambar dan kalimatnya sesuai tema atau tidak, anak-anak? Sesuai. Nah, selanjutnya. Yang kedua, ada anak memegang lampu, bola lampu. Dan kalimatnya yaitu, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Ini di sini disuruh menggunakan lampu yang hemat energi. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Dicontohkan oleh anak ini. Dia sudah mematikan televisinya, sudah mematikan saklar lampunya. Sehingga pada saat siang hari lebih baik mematikan lampu dan juga kalau televisi tidak ditonton, sebaiknya dimatikan. Gambar yang keempat, ada anak perempuan yang sedang menutup keran air. Di sini airnya sudah mulai penuh, maka kan setelah digunakan, keran harus dimatikan. Kemudian kalimatnya, tutuplah keran yang telah selesai digunakan dengan rapat, supaya airnya tidak bocor anak-anak. Kalau airnya bocor, ya percuma kita mematikan keran air, tapi airnya tetap mengalir. Nah, ini ada satu contoh poster yang berisi tentang petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menghemat energi. Ada energi air dan juga energi listrik. Nah, ini ada langkah-langkah dalam membuat poster. Bagaimana? Yang pertama ada menentukan tema. Yang kedua, menyusun dan menuliskan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menyusun gambar yang menarik. Kalian sudah melihat ya contohnya tadi, antara tema, gambar, dan juga tulisan semuanya saling berkaitan. Kemudian, susunan kalimatnya juga tidak terlalu panjang. Biasanya berupa kalimat ajakan ataupun kalimat perintah. Menyusun gambar yang menarik, gambarnya dengan kalimatnya saling berkaitan. Dan kedua unsur itu, antara kalimat dan juga gambar sesuai dengan
temanya. Begitu anak-anak langkah-langkahnya untuk membuat poster. Nah, anak-anak, kesimpulan yang bisa kamu dapat hari ini, yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi harus seimbang. Jadi, jangan hanya menggunakan energi saja, tetapi tidak mau menghematnya. Bagaimana cara menghematnya? Yaitu dengan menggunakan energi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kita bisa mengajak orang lain untuk hemat energi melalui poster. Tadi sudah Bu Nurul jelaskan ya bagaimana langkah-langkahnya, dan Bu Nurul berikan contohnya juga. Nah, Bu Nurul ingin berpesan kepada kalian anak-anak. Di masa pandemi ini, Bu Nurul berharap kalian tetap disiplin dalam belajar, beribadah, dan bermain. Kerjakan kewajiban kalian dulu, baru kalian boleh meminta hak kalian. Dan juga jangan lupa untuk menghemat energi ya, terutama di dalam rumah kalian. Kalau siang hari lebih baik lampunya dimatikan. Kemudian kalau ketika menonton televisi, kemudian kalian mengantuk, pergi tidur, jangan lupa mematikan televisinya terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi bak mandi, jangan lupa menutup kembali keran yang ada di kamar mandi tersebut supaya tidak sia-sia dalam menggunakan energi. Nah, anak-anak, setelah Bu Nurul sampaikan materi tadi, diharapkan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi dengan teliti dan juga dengan hati-hati. Nanti Bu Nurul kirimkan link soalnya melalui WhatsApp grup masing-masing. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Bu Nurul mengambil sumber dari yang pertama, buku tema 2 yang kalian sudah miliki masing-masing. Yang kedua, buku guru tematik tema 2 milik Bu Nurul sendiri. Dan yang ketiga, buku pendamping tematik yang berjudul Bu Pena. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Nurul. Demikian anak-anak materi pembelajaran dari Bu Nurul hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami ya. Dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi di link yang sudah Bu Nurul bagikan ke WhatsApp group masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.